Jangan lupa subscribe ya. Hai, welcome back to Video Plaza. Dan kali ini gue kembali ngomongin soal ini ya. Ya, kali ini gue agak ekstrim ya ngomonginnya. Karena gue menanggapi kejadian viral yang menyangkut Mohan Hasian. Sampai dia ngilangin channel YouTube-nya sendiri karena dia takut dihujat. Oke, pertanyaannya adalah apa yang membuat Mohan pikirannya jadi ngeres meskipun mereka sudah berpasangan dan halal? Yang pertama adalah inner child. Apakah Mohan di masa kecilnya punya inner child? Atau sampai sekarang paling tidak, karena dia kan laki-laki gitu. Laki-laki tuh lu mau di umur mau di umur 10, mau umur 20, mau umur 30, inner child itu perlu. Sesuatu yang membuat otak kita jadi seger lagi tanpa harus mencari dopamin instan seperti bokep. Nah, ini kemungkinan Mohan ini kalau gabut nonton bokep, mau dia punya pasangan yang lebih cantik juga daripada artisnya, ya. Kalau keseringan nonton bokep itu ngefeknya ke situ. Jadi talent yang harusnya nggak diperlakukan seperti itu, diperlakukan seperti itu ketika sudah ranahnya itu tersisa dua, yang tadinya ada talent scooter, model dan owner serta fotographers yang gue tahu ya. Kalau nggak salah ada 4 orang, terus sisa 2. Muncul satu pikiran-pikiran ngeres, ya kan? Pikiran-pikiran ngeres ini muncul ya karena mungkin di otak ini tuh udah terbiasa mencari hormon dopamin instan. Biasanya dari bokep sih kalau dari instan, ya kan? Udah kayak masak mie aja. Tapi kalau ngomongin kasus Mohan ini tuh sama kayak gue waktu kalau nggak salah 9 tahun yang lalu, gue bukan ngajakin sih sebenarnya, kenal aja enggak awalnya lu guys lah, nggak kenal dan nggak tahu kalau ada yang mau ngikut film. Kita sebut saja inisial PN ya, saya nggak berani nyebut namanya full, tapi kalian minimal tahu ya kalau yang udah pernah nonton lama. Saya dikejutkan dengan kehadiran mereka yang belum kenal sama sekali, tapi mereka sudah ingin gabung dengan saya untuk membuat konten. Sama kayak kasusnya si Mohan ya. Apa bedanya sih, ya kan? Yang pertama di awal-awal karir itu oke lah, kita seneng gitu konten bareng. Tapi nggak tahu kenapa nih pas sudah mulai gue udah mulai seriusin kontennya nih, mulai dari Station ID, mulai dari lagu-lagu yang gue bikin buat dia, ya tinggal dinyanyiin doang, dipresentasikan, diimplementasi. Gue nggak tahu nih, gue nggak tahu siapa yang ngelarang gaul sama gue, antara gue sama dia untuk nerusin proyeknya. Kalian tahu nggak rasanya di blocking gitu, udah dia ngeblocking waktu gue juga untuk pergi ke manapun, untuk ke CPL juga. Dan kalian tahu nggak gongnya apa? Gue udah nyiapin proyek selanjutnya, tapi nggak boleh, talentnya nggak boleh lagi gak main sama gue. Katanya laki-laki harus bermain dengan laki-laki, perempuan harus main dengan perempuan. Oh jadi gitu. Kalau kalian mau tahu, saat saya melakukan project itu dengan salah satu talent perempuan pertama yang gue manage, tapi sebelum ARPC ya, dia masih di era ALP Production waktu itu, dan masih udah masuk di YouTube gue yang utama ini yang sekarang lo lihat, ya kan? Jadi kalau gue cerita sedikit ya, karena mungkin orang tua atau kakak dari dia tuh takut kalau gua akan melakukan sesuatu hal yang tidak baik seperti yang dilakukan Mohan. Itu kemungkinan besar alasan kakak atau orang tuanya ngelarang main sama gua. Sayangnya, kalian tahu nggak gongnya apa? 5 tahun kemudian, ketika saya udah punya akun yang sudah bisa diuangkan, lu tuh nggak, dia nggak baru ngasih tahu ex-talentnya untuk dipersilahkan main sama gue lagi. Astaga, cok. Masa nunggu saya punya AdSense ya? Bukan karena terkenal juga sih sebenarnya, harus ada AdSense dulu baru
baru si talent ex talentnya itu bisa diajak lagi main sama gue gitu. Nah dianya udah nggak mood syuting karena apa, penyakit FOMO. Dia tuh ikut syuting tuh bukan karena dia bisa gitu, dia punya background kayak si Melody ya, yang tadi diri Melody yang memang saya banggakan juga dan idolain juga, jujur sih Dr. Ganesha karena dia tuh selain penyanyi kan Broadway musikal ya, dia bener-bener apa ya, mental itu jauh banget beda sama yang daripada anak-anak lain. Di saat yang lain malu di videoin, malu nyanyi, dia yang paling kencang tuh kalau soal musik dan video tuh kenceng banget ya, serius. Rasanya ingin ketemu tapi gua nggak tahu ya apakah nanti diizinin atau enggak ya, karena perbedaan usia itu sangat jauh. Dia umur 15, saya umur 24. 15, dia 15, gua 24. Di bulan suci ya. Kita pasti dicoba. Sekali lagi dia 15, udah 4. Jauh banget kan? Gila. Nggak tahu ya, syukur-syukur bisa dipertemukan ya, dimanapun lah paling tidak gitu. Ya kan, kalau mungkin lagi lomba nanti kita pertemukan gitu ya. Tapi kita balik lagi ke ngomongin ini ya, yang kasusnya mirip pememohan. Jadi kalau gue bilang, kalau menurut dia, menurut kakaknya si talent ini, konten apa ya, bukan konten sih, ngomong pergaulannya itu salah, harus sama perempuan, itu betul. Laki-laki main sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Tapi kalau udah soal syuting itu nggak ada istilah perempuan harus main sama laki-laki, perempuan harus sama perempuan, laki-laki harus sama laki-laki syutingnya. Tapi kalau soal dandan mendandan, mengatur gerakan, itu iya memang betul. Perempuan harus sama perempuan, laki-laki harus sama laki-laki. Ya, misal lu mau ngatur dia gerakannya gimana, mau make upnya gimana, itu perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki gitu. Nah, kalau soal pergaulan pada dunia syuting nggak ada kayak begitu, nggak ada. Jadi kalau lu terus melakukan kayak begitu ke gua, ya udah gua akan bikin kebijakan juga. Bagaimana kalau gua harus gaul sama YouTuber dan penyanyi? Gimana? Atau gini, YouTuber harus dengan YouTuber. Jadi dia mau gabung ke YouTube gua, balik lagi gua, tapi dia TikTokers, demen banget apa? Dia hidup karena musiman, nggak saya izinin. Udah pernah saya tolak 2 talent perempuan, udah selain inisial PN, satu lagi, satu apa ya? Dua yang ini bahkan teman SMP gue guys, cantik banget ya. 2 cewek cantik ini teman sekolah gue mau masuk juga di YouTube gue, tapi saya nggak yakinnya kenapa? Nggak yakin kalau dia tuh siap masuk YouTube, dan orang tuanya belum tentu ngizinin juga untuk siap viral. Nah itu ya guys, nggak siap viral, dan selain nggak siap viral juga tidak siap ini juga tidak siap konsisten juga gitu. Nah kalau mau tahu resmi Alfie ya, yang pernah saya guide juga, itu kemungkinan juga dia berhenti itu bukan karena udah cukup pengalamannya, itu habis diomelin juga tuh pasti itu karena pergaulan mungkin ya. Apa salahnya sih gitu? Ya kan? Saya tuh tidak melarang soal perempuan ikut gabung dengan YouTube gue tuh enggak, ya kan? Mau dia TikTokers nggak main YouTube juga saya persilahkan gitu, ya kan? Tapi khusus yang udah pernah ngelarang main sama gue, yang satu talent pertama itu, ya saya udah nggak bisa gitu, ya kan? Karena dia juga hidupnya dari FOMO. Apapun FOMO yang dia lihat dari layar HP, dia akan ikuti. Itu sangat wajib, ya kan? Dia talent yang paling pertama tuh, kalau mau tahu ceritanya, dia adalah pemain musiman, teman musiman. Jadi teman lagi musim YouTube nih, ntar gaulnya sama gua. Nanti kalau lagi musim TikTok, gaulnya sama dia. Terus lagi musim pacarannya sama ini. Dipacarin nih semua, dipacari, dicobain, apa ya, nanti kalau udah bosen dia nggak mau lagi, padahal gue udah serius gitu, ya kan? Dari kasus pohon ini, kalau gue bilang ya, itu sama kayak gue yang kalau gue bukan ngelakuin, tapi difitnah,
Padahal di tahun segitu juga nggak ngerti istilah pelecehan tuh, gue nggak ngerti, paling bego ngomongin dunia 18 plus. Kalau di tahun itu juga saya taunya cuman konten kereta, main game, ngoleksi Hot Wheels, beli mainan mobil remote, terus sama makan. Udah ngertinya itu doang, selain itu enggak. Jadi guys ya, sebelum gue closing ya, buat orang tua yang punya anak cewek dan mau gabung sama gue, saya persilahkan. Tapi kalau sampai ada yang bikin peraturan laki-laki harus sama laki, perempuan sama perempuan dalam hal syuting, saya akan bikin juga YouTuber sama YouTuber atau YouTuber sama penyanyi. Nggak selevel, lu nggak bisa gaul sama gua, ya kan? Karena saya pergaulan sekarang milih-milih. Kalau dulu waktu kecil iya, pergaulan nggak boleh pilih-pilih. Kalau sekarang pergaulan harus milih. Mana yang beneran ngebangun diri lo, mana yang kagak. Buat orang tua yang dulu ngelarang gua sama anak cewek lo ngelarang syuting sama gua, semoga lo nggak akan ketemu lagi ketika gua udah di atasnya dia, lebih tinggi lagi. Nggak akan saya inget, serius, ngapain gitu. Fitnah itu udah sangat berbahaya kalau dibiarin sih. Oke, udahlah. Semoga Yaping ini bisa kalian cerna ya, karena yang jelas Yaping ini sebenarnya bukan klarifikasi, tapi ini curhatan kecil saya di ruangan AFC baru ini di Samudra Gadania. Oke, mohon maaf tidak ada salah kata, karena manusia bukanlah makhluk sempurna. Oke, ingat, lo bikin peraturan kayak begitu, gue bikin balik. Ya. Remember to you, gua gak akan inget lagi sama orang yang dulu pernah ikut sama gua, tapi hanya karena FOMO. Ya, please.